Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam Gracia Hope Confession Channel. Selamat pagi saudara, tubuh kita yang sudah dibangunkan Tuhan, sehat, diberkati, siapkan hatimu untuk menerima kebenaran sabda firman Tuhan. Firman Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan jiwamu. Terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut. Jangan meremehkan firman, sebab orang yang meremehkan firman pasti tidak akan luput. Demikian firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 13 ayat ke-13. Mari saudaraku yang diberkati, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami mengagumi kebaikan-Mu, kebesaran-Mu, kami memuji Engkau Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggikan nama-Mu Tuhan, Engkau Tuhan bertahta. Di atas pujian umat-Mu, Engkau memberkati kehidupan kami. Saat kami mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami sambut kebenaran-Mu Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Dan kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Selamat pagi saudara. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-20 tentang pelayanan Paulus berada di kota Efesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus?" Ketika kamu menjadi percaya, akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini kita membaca bahwa Paulus dan Apolos sama-sama melayani Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab 1 Korintus 3 yang saya sudah bagikan kemarin, ketika ada terjadi perpecahan antara golongan Paulus dan golongan Apolos, Paulus berkata seperti ini. Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Apolos dan Paulus adalah sama-sama hamba Tuhan yang melayani di Korintus, melayani juga di Efesus. Bapak Ibu Saudara, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah pedalaman dan tiba di Efesus. Di sana terdapat beberapa orang murid. Dan murid-murid itu ditanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Dan orang-orang ini yang sudah dibaptis, mereka belum dibaptis dengan Roh Kudus, bahkan tidak pernah mendengarkan tentang Roh Kudus. Lalu kata mereka, "Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Dengan baptisan Yohanes. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kemarin kita juga sudah belajar tentang pengajaran Apolos, bahwa Apolos membaptis dengan baptisan Yohanes. Dan dia belum mengerti tentang baptisan Tuhan Yesus Kristus dengan baptisan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu Priscilla dan Aquila mengajari Apolos. Murid-murid yang sempat diajarkan tentang pengajaran ini bahwa tentang baptisan Yohanes, mereka belum mendengar tentang baptisan Roh Kudus. Lalu Paulus pergi ke sana. Paulus memberitakan tentang baptisan dan bagaimana Roh Kudus juga bisa turun, dapat turun kepada orang-orang yang sudah dibaptis. Lalu Paulus memberikan pengajarannya, dia mengajar baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian. Jadi tidak cukup hanya dengan pertobatan dan percaya dengan baptisan yang diberikan Yohanes, tapi baptisan yang benar harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Nah, di sini merupakan satu teologis yang sangat penting, sangat kuat bagi kita semua, bahwa sesungguhnya suatu pembaptisan, baptisan itu berasal dari kata baptiso, artinya masuk, tenggelam,
dibenamkan mati secara daging. Itu adalah kiasan atau satu tanda pertobatan. Tetapi yang lebih daripada itu, ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian, yaitu Yesus. Karena yang lebih penting bukan soal sekedar pertobatan, tapi pertobatan dan juga masuk ke dalam air dengan tubuh manusia lama yang berdosa dan bangkit bersama dengan Kristus yang memberikan kuasa kebangkitan. Jadi saudara, pertanyaannya, apakah murid-murid yang ada di Efesus ini melakukan dua kali baptisan? Ya, mereka melakukan dua kali baptisan. Yaitu baptisan yang pertama dengan pengertian mereka yang pertama hanya sekedar baptisan pertobatan. Lalu mereka mendengarkan satu kebenaran lagi dan mereka melakukan baptisan ulang. Yaitu baptisan yang percaya kepada nama Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis. Saudara, tidak ada baptisan yang dilakukan dengan paksaan. Tetapi dengan satu pengertian, mereka percaya, mereka menerima dengan iman. Engkau percaya dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Disitulah keselamatan itu terjadi. Dan tidak ada orang yang bisa dipaksa. Mereka mau dibaptis atau tidak dibaptis, itu tergantung iman. Karena iman bekerja oleh hati yang percaya. Ketika mereka percaya, mereka memberi diri mereka dibaptis. Itu sebabnya baptisan itu sah. Makanya mereka menerima karunia Roh Kudus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. 12 orang ini pernah dibaptis dengan baptisan pertobatan baptisan Yohanes. 12 orang ini percaya. 12 orang ini memberi diri mereka dibaptis. Dibaptis di dalam nama siapa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sementara percaya dibaptis, Paulus menumpangkan tangan di atas mereka. Turunlah Roh Kudus atas mereka. Saudara tidak akan menerima karunia Roh Kudus kalau saudara ragu. Saudara tidak akan menerima karunia Roh Kudus kalau saudara ada hatimu yang tidak percaya. Ketika mereka percaya, Roh Kudus dicurahkan. Mereka mulailah berkata-kata dengan bahasa roh. Sebab yang Paulus jelaskan adalah, sudahkah kamu menerima karunia Roh Kudus? Maka stepnya adalah percaya kepada Yesus. Pemberian diri. Pemberian diri itu bagian dari iman. Iman itu adalah bukti. Engkau percaya bukan karena paksaan. Iman itu adalah bukti. Engkau percaya dari mendengarkan firman Tuhan. Dan firman itu berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudaraku yang diberkati, dapatkah seseorang dibaptis dua kali? Dapat. Ketika baptisan yang pertama engkau lakukan tanpa pengertian. Ketika baptisan yang kedua, engkau melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus dengan satu iman yang memberi diri dengan kerelaan tanpa paksaan. Ketika engkau percaya, iman bekerja. Lalu ketika orang bertanya, kenapa saya tidak bisa berbahasa roh? Mereka ada yang berkata begini, bahasa roh itu nggak ada. Saudara sedang tidak percaya. Ketika engkau tidak percaya, engkau tidak akan menerimanya. Tapi ketika saudara percaya, engkau akan menerimanya. Hari ini ketika engkau mendengarkan sabda firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Baptisan adalah persoalan iman, adalah soal pemberian diri. Jikalau engkau percaya, engkau memberi diri. Kalau engkau percaya pada Roh Kudus, engkau akan menerimanya. Kalau engkau tidak percaya, engkau tidak akan menerimanya. Engkau akan ragu, apakah bahasa roh itu benar ada? Saudara, itu ada. Caranya bagaimana? Roh Kudus yang bekerja, bukan kuat dan gagah kita. Pelayanan Rasul Paulus di Efesus, pelayanan yang memberikan dasar-dasar teologi yang mendasar tentang kasih karunia. Bahwa kasih karunia hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Surat-surat Paulus di Efesus memberikan satu pengajaran teologis yang sangat mendasar. Dia berkata seperti ini, Roh Kudus itu adalah jaminan sampai engkau memperoleh seutuhnya. Karena dia mengajarkan di sana tentang baptisan Roh Kudus. Makanya dia katakan, Roh Kudus itu adalah jaminan sampai engkau memperoleh keseluruhannya. Jadi saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul kita melihat perjalanan Rasul Paulus, ya, ke Filipi, ke Korintus, ya, ke Antioquia, ke Efesus, dan di Efesus apa yang dia lakukan? Itulah yang dia lakukan. Memberikan pengajaran-pengajaran mendasar. Dan barang siapa percaya, engkau akan menerima. Roh Kudus itu bukan sekedar dia dapat, saya enggak. Dia dapat, saya kok belum. Saudara, kalau engkau percaya, engkau akan menerima. Dan ketika engkau percaya, engkau menerima, itulah meterai.
jaminan dari Tuhan bagi engkau. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan dengan berani oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Jadi dia mengajarkan dan memberikan keyakinan tentang kerajaan Allah di rumah ibadat tanpa takut. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari ia berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya sehingga semua penduduk Asia, bayangkan saudara, dilakukan 2 tahun. Sehingga seluruh penduduk Asia mendengar firman Tuhan baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Selama 2 tahun dia melayani tanpa henti. Dan apa yang dia lakukan selama melayani selama 2 tahun? Dia mengunjungi rumah ibadat, dia meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tapi ada beberapa orang yang menjadi tegar hatinya. Sudah ada orang-orang yang menjadi tegar hatinya dan tidak mau percaya. Paulus mengambil keputusan untuk meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Saudara, ini penting ketika ada orang-orang di antara yang dia ajarkan tidak percaya, maka dia membuat pemisahan. Yang paling penting dia sudah sampaikan. Karena semua penduduk Asia sudah mendengar firman Tuhan. Bukan dari YouTube, bukan dari sosial media, tapi dia melayani secara langsung 2 tahun lamanya. Sudah mendengar. Ketika ada yang tidak percaya, dia menjauhkan diri. Karena pilihan orang percaya atau tidak ada pada mereka. Yang penting tugas hamba Tuhan sampaikan. Jangan menjadi pahit, jangan menjadi kecewa, jangan mundur, sampaikan. Tapi yang tidak mau percaya, kebaskan kaki. Paulus melakukan banyak mujizat sehingga sapu tangannya pun dibuat untuk mengobati orang sakit. Mereka percaya dengan mujizatnya, tapi ada yang tidak mau menerima tentang kebenaran firman. Nah, ayat 13 tentang anak-anak Skewa. Juga beberapa orang tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Nah, saudara, ini tukang jampi Yahudi. Orang Yahudi tapi ada tukang jampi juga. Berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, "Aku menyumpahi demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Jadi mereka dengan dengan beraninya menyebut nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus, mereka mau mengusir roh jahat, tapi mereka sendiri belum mengalami yang namanya lahir baru. Ketika mereka menyebut nama Yesus untuk mengusir roh jahat, mereka yang melakukan ini adalah 7 anak dari imam kepala Yahudi. Jadi anak imam, 7 anak imam, tapi mereka tukang jampi Yahudi. Mereka tidak lahir baru, mereka tidak menerima Yesus dalam hatinya, tapi mereka menyebut nama Yesus untuk mengusir roh jahat. Sekalipun mereka adalah anak imam kepala orang Yahudi, anak imam Skewa. Tapi mereka tukang jampi, mereka tidak mengenal Yesus, tapi mereka memperkatakan nama Yesus. Roh jahat yang diusir mereka menjawab begini, "Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapakah kamu?" 7 anak Skewa, 7 anak imam adalah tukang jampi, dan roh jahat tidak mengenal mereka. Perhatikan saudara, ketika engkau menyebut nama Tuhan Yesus, pastikan engkau lahir baru. Ketika engkau lahir baru, bahkan roh jahat pun bisa mengenal siapa engkau dan dia akan lari ketakutan. Tapi kalau engkau tidak lahir baru, engkau menyebut nama Yesus tapi engkau tidak di dalam Kristus, maka roh jahat itu pun mengenal engkau dan bisa melawan balik. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka dan mengalahkannya. Jadi orang yang kerasukan roh jahat itu justru menyerang balik karena kuasa kegelapan yang ada di dalam dia. Sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ya, demikian saudara. Maka ketakutanlah mereka, saudara. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyurlah nama Tuhan Yesus. Kejadian demi kejadian luar biasa seperti ini justru memviralkan tentang berita tentang Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum
bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Semakin banyak kejadian viral, semakin nama Tuhan dikenal. Saudara, 7 anak-anak Skewa, tukang-tukang jampi dari orang Yahudi itu, yang menyebut nama Tuhan Yesus dengan tidak hormat, dengan tidak percaya kepada Yesus, mengalami luka-luka, membuat orang-orang juga yang percaya kepada sihir itu juga ketakutan. Betapa luar biasanya kuasa nama Yesus, tetapi berbahaya bagi setiap orang yang tidak percaya, yang menyebut nama Yesus, karena dia akan mendapatkan serangan balik. Perhatikan keadaanmu, saudara. Kalau engkau menyebut nama Yesus, tapi engkau tidak ada di dalam Yesus, justru engkau tidak akan mengalami kemenangan, tapi serangan balik. Tetapi ketika engkau seperti Paulus, penuh Roh Kudus, penuh nama Yesus, penuh dengan kuasa, maka iblis akan lari ketakutan. Hal ini menimbulkan ketakutan bagi banyak orang yang terjebak dengan roh tenung, roh sihir. Saudara, ayat-ayat emas dalam kitab Efesus kembali saya bacakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Anak-anak Skewa tidak menerima kasih karunia, tidak percaya kepada Yesus, tapi mencoba menggunakan nama Yesus. Saudara, bukan kuat dan gagahmu, pekerjaan Allah yang bekerja di dalammu. Jikalau engkau percaya, maka Tuhanlah yang bekerja di dalammu dan kuasa kegelapan tidak berkuasa atasmu. Ingat dalam Efesus 3 ayat 20 hingga 21, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita, bahwa dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Akhirnya, saudara, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab tanpa karunia Roh Kudus, saudara, sama sekali tidak diperlengkapi. Tidak ada kelengkapan senjata. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari saudara, dari pelayanan Paulus yang ada di Efesus ini kita percaya bahwa ketika kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, lakukan caranya dengan benar. Awali dengan baptisan yang benar. Bukan baptisan sekedar pertobatan tanpa nama Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman. Karena saudara kalau dibaptis, waktu saudara masih bayi, baptisan saudara itu adalah iman orang tua. Bukan iman saudara. Itu tidak sah, saudara. Kalau saudara mau memberi diri dibaptis percaya nama Yesus, itu secara pribadi. Memberi diri dibaptis. Baptisan atas nama Yesus. Yang sah adalah baptisan atas nama Yesus, memberi diri dibaptis, tidak dipaksa. Dan percaya pada kuasa Roh Kudus. Ketika engkau percaya pada kuasa Roh Kudus, engkau percaya kepada hamba Tuhan. Engkau dibaptis oleh hamba Tuhan yang juga memiliki karunia Roh Kudus, yang juga percaya kepada Yesus. Seperti Rasul Paulus, saudara dibaptis oleh orang yang hamba Tuhan, yang sah di mata Tuhan. Maka saudara akan menerima karunia Roh Kudus. Dan orang yang percaya ini menerima kuasa. Bukan sekedar berbahasa roh, tapi menerima kuasa. Orang yang menerima kuasa dikenal oleh Tuhan. Bahkan dikenal oleh roh jahat. Roh jahat takut kepadanya. Anak-anak Imam Skewa yang tukang jampit Yahudi tidak bisa sembarangan menyebut nama Yesus. Ketika mereka sembarangan, mereka mengalami serangan balik. Tuhan Yesus memperlengkapi engkau ketika engkau percaya dengan karunia Roh Kudus. Dengan karunia Roh Kudus, engkau dapat mengusir kuasa kegelapan. Roh Kudus sebagai jaminan sampai engkau memperoleh seutuhnya. Bagi dialah yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Tuhan memberkati. Tuhan kiranya memenuhi kami dengan hati yang percaya, hati yang beriman, hati yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sehingga ketika kami percaya kami menerima kuasa dan karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kami, membuat kami memiliki otoritas untuk mengusir kuasa kegelapan, dan kuasa kegelapan tidak berkuasa atas kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, semua yang percaya memperoleh jaminan keselamatan dari Tuhan berupa karunia Roh Kudus. Dan barang siapa percaya, dia akan beroleh selamat. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih buat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus ketika engkau sungguh-sungguh dengan iman
memberi diri. Pemberian diri adalah iman yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you, saudara.